untuk kita semua, selamat siang. Pada kesempatan kali ini kami ingin melakukan podcast kepada kakak kelas kami. Silakan untuk memberitahukan kepada penonton siapa namanya gitu kan. Bisa di-spill gitu. Kenalkan, nama saya Ahmad Saludin dari kelas 92. Perkenalkan, nama saya Lutfian Safiti dari kelas 92. Saya Keisha Putri Yunanto dari kelas 71 dan yang di samping saya adalah Tias Narora Ardining dari kelas 81. Iya. Jadi saya mau nanya, apa sih dulu kenapa pilih SMP PGRI 20 ini kenapa gitu? Ya boleh dari Ahmad Saludin dulu. Oke, mulai dari saya. Karena ya nggak dapat SMK negeri dulu ya. Jadi ceritanya gini. Waktu itu daftar di SMK negeri yang dekat rumah ternyata nggak diterima. Dan kebetulan ada kakak kelas yang di sini dulu menyarankan saya untuk masuk di sini. Yaudah, saya masuk dan saya sampai sekarang saya masih ada di sini. Dan Kalau untuk apa mungkin? Kalau untuk saya sebenarnya pada awalnya saya ingin masuk di SMP 17 negeri, tapi nggak dapat, udah keburu tutup. Jadi kebetulan kakak saya sekolah di sini dan disarankan juga untuk sekolah di sini dan ya masuk sampai sekarang juga bertahan di sini. Gitu. Terus ada yang mau ditanyain? Iya, terus bagaimana nih pendapat kakak semuanya selama ada di SMP PGRI 20 gitu? pendapatnya sih Ya. Maksudnya gimana? Seneng gak nih sekolah di sini gitu? Atau misalkan bagus sekolah ini gitu? Terus mau rekomendasiin ke adik-adik semuanya yang mau daftar SMP buat daftar di SMP PGRI 20 gitu? Pendapatnya gitu gimana? Tempatnya ya pertama sih kesan-kesan di sini ya, masuk sini ya emang bener-bener sekolahnya tuh emang asri ya, asri, enak juga gitu, bersih dari sampah-sampah plastik gitu. Jadi ya kesan-kesan pertama masuk di sini ya cukup seru juga karena teman-teman di sini juga humble friendly semua, nggak terlalu kaku juga. Nggak pilih-pilih teman, nggak circle-circlean gitu, nggak geng-gengan. Intinya nggak ada yang namanya bully-bully juga di sini tuh, semua temennya ya sosialisasinya tuh bagus banget ya, walaupun emang ada bandel-bandel dikit ya. Ya banyak kasus-kasus juga, cuman dengan kasus-kasus tersebut ya itu juga salah satu cerita selama SMP gitu. Jadi ada pengalaman nih selama di SMP gue pernah punya kasus gitu, punya kasus ini gitu, jadi nggak bosen gitu lah, Kenangan gitu ya? ya kenangan gitu, kasus di sekolah SMP gitu lah, jadi nggak datar banget gitu. Kalau dari kalau dari saya sih kesan-kesannya waktu pertama kali masuk belum sebagus kayak sekarang ya. Karena dulu sangat belum terlalu banyak pohon-pohon yang belum terlalu banyak pohon, terus tiang basket juga sangat menghalangi jika untuk mobil masuk. Iya, karena kayak Iya. di tengah-tengah gerbang gitu kan ya, jadi susah masuk gitu untuk mobil. Jadi perubahannya beda banget. Iya. Itu sangat drastis gitu kalau menurut sangat saya. drastis gitu, apalagi kan masa pandemi juga bisa untuk berenovasi karena nggak ada kegiatan di sekolah. Jadi di buaan setelah kepala sekolah renovasi sekolah ini lebih kesempatan baik gitu. gitu, yang lebih bagus gitu. Oke, jadi kan udah selesai ujian sekolah nih. Terus rencana kedepannya tuh gimana sih? Maksudnya mau masuk SMA, mau kemana gitu? Kalau pribadi dari saya, rencana setelah lulus ini ya saya mau masuk SMK, karena emang talent saya di SMK. Kalau di SMA itu saya nggak terlalu pinter banget ya kalau gitu, karena saya jujur aja kalau untuk di akademik ya itu saya nggak terlalu pinter, karena saya lebih ke seni ya, terus olahraga itu saya suka, jadi saya lebih ke talentnya di SMK. Jadi masuk SMK tuh kalau boleh saya kasih tahu, ini jurusan saya yang mau masuk itu multimedia gitu, karena emang bakat saya di situ. Jadi kalau kemana-mana ntar saya nggak dapat kerjaan gimana? Kalau untuk Ahmad sendiri? Kalau untuk saya sendiri sama pendapatnya seperti Lutfia, karena zaman sekarang kan udah zaman digital ya, kan, jadi harus mobil aja udah digital dan lain sebagainya. Jadi ya ini kesempatan kita untuk belajar multimedia untuk
apa namanya Mengembangkan. yang ya, mengembangkan dan masa depan berikutnya gitu. SMK apa yang mau kalian pilih yang menurut kalian emang benar-benar bagus dan kayak wah ini nih gue harus masuk sini nih karena bagus kualitasnya juga dia bagus banget. Untuk gue sendiri sih gue nyarinya lewat Google ya pastinya, Iya. lewat Google karena Cari-cari dulu informasi, ya. informasi dan saya mendapatkan satu sekolahan yang menurut saya bagus dan layak untuk masuk yaitu di SMKN 7 Rawamangun. Iya. Untuk Kalau saya sih 48 sama 50, cuman kalau menurut saya di situ saingannya berat, jadi saya berhubung saya tinggal juga nggak di Jakarta lagi, di Bekasi, jadi saya ya sedapatnya aja yang deket-deket. Saya juga pengen ke SMK Rawamangun 7 ya. iya. Nah, karena di situ bagus juga, nggak jarak dari Bekasi ke situ nggak terlalu jauh juga kalau dibilang, jadi nggak memakan waktu di jalan gitu. Jadi saya untuk masuk itu coba di situ dulu gitu. Tapi nanti kalau nggak masuk ya coba ke lain dulu Iya, juga. sama. Gitu. Berapa persen nih yakin untuk masuk situ nih? Sebenarnya nggak terlalu yakin, Nggak cuma ya terlalu untuk ya. berusaha Iya. untuk positif gitu. Iya, positif Ya, nggak thinking pesimis aja ya. sih. Sebenarnya yakinnya ya cuman nggak sampai 50% gitu loh. Iya. Karena kan ya dilihat dari nilai IQ, rata-rata kita juga ya segitu gitu, Iya. adanya segitu gitu. Jadi nggak berharap banyak, cuman saya sih berharapnya dapat negeri gitu, nggak swasta, karena kan ya ya gue capek gitu loh negerinya, Membantu kayak keekonomian Iya, keluarga. iya benar. betul, Ya, kalau betul. gue swasta terus kan boros gitu Iya, kan, ibaratnya ngeluarin duit terus gitu. Cuman kalau itu kalau negeri kan seenggaknya ngeluarin duit cuman nggak banyak, ada bantuan dari pemerintah juga gitu kan. Jadi ya berharapnya dapat negeri, Iya. walaupun nggak berharap banyak, seenggaknya dapat negeri kita. Iya. Pesan-pesan kakak-kakak ini untuk adik kelas kita itu apa aja sih? Pesannya sih untuk aku ya, untuk rajin belajar dan jangan bosan untuk mengikuti organisasi-organisasi yang ada di sini. Iya, jangan takut. Iya, Iya. jangan takut, Iya, jangan jangan takut untuk takut. public speaking ya. Iya. Kalau Nah, kita jalanin pasti bisa. Iya, walaupun emang kadang-kadang saya sendiri, jadi emang jujur dari saya sendiri pernah emang rasanya deg-degan, keringet dingin, Iya. cuman Iya. saya akan apa sih ya? Kalau gue akan terbiasa dan lawan rasa takut itu, jadi bisa gitu public speakingnya tuh jadi bagus gitu. Jadi nanti lama-lama seakan-akan jadi berani kalau dibiasakan. Jadi Iya. jangan dibawa-bawa apa-apa, panik sama takut itu nggak akan berkembang gitu. Kalau kayak gitu terus itu bakat kalian di situ-situ aja, nggak nge-stuck gitu. Terpendam. Terpendam. Jadi jangan takut untuk bersosialisasi yang emang menurut kita ya sibuk juga ya, apa sih ya kalau kita bilang banyak gitu, ikut aktif. Nah aktif, kalau aktif itu di diri kita juga nanti akan kedepannya juga akan kepake nilai-nilai tersebut gitu. Jadi bukan sekedar hanya untuk sekedar main-main gitu, ikut-ikutan kayak ikut-ikutan saja kepada tapi teman itu gitu. ada nilainya untuk Mm-mm. masuk ke selanjutnya sekolah. Pesan dari kakak kelas jangan lupa diingat. Iya. Iya. Nah juga ini untuk Jadi- adik-adik yang udah pengen kelas 9 gitu, jangan main-main dulu gitu. Ya fokus untuk belajar, berusaha untuk ngebanggain sekolah gitu. Biar sekolah bangga ke kalian, dapat nilai itu besar gitu. Jangan seperti kakak-kakak kelas ini gitu yang emang Iya. banyak kasus Masya gitu, Allah. bener-bener bikin guru-guru gregetan ya. Jadi ya diusahain untuk bikin bangga sekolah gitu, Ya. jangan main-main gitu. Ya. Ada yang mau ditanya lagi? Sudah Sudah. atau masih ada nih? Oh Untuk ya, pesan-pesan untuk guru ada? Oh ya, Pesan untuk guru sih. ada nggak sih guru yang benar-benar kalian suka, kayak favorit banget, dan kenapa kok kalian bisa suka banget sama itu guru gitu? Sama aku mau tanya ya, sama guru yang kalian, ya semua guru sih memang sama, cuma yang agak enggak gitu. Kalau Yang disuka dulu deh, pribadi gitu. guru favorit saya ya Ibu Manda ya. Untuk Ibu Bu Manda. Manda, the best banget Bu Manda. karena ya menurut saya tuh guru tapi santai gitu, nggak terlalu kaku, nggak terlalu serius ke muridnya. Jadi murid-muridnya juga dibawanya santai, tapi tetap sopan lah, istilah kita tetap sopan. Ya. Walaupun pembawaan gurunya tuh ya santai, nggak terlalu nggak terlalu serius gitu dalam mengajar, tapi tetap kita masuk apa yang diajarin gitu. Jadi
the best dah pokoknya. Bu Manda tuh paling the best. Kalau untuk pribadi yang guru yang benar-benar saya nggak suka, bukan nggak suka sih, kurang suka sama pengajarannya gitu. Nggak enak juga sih ngomongnya. Ya nggak usah. Kenapa kok bisa bilang nggak enak pengajarannya itu gimana? Karena Itu ya, dari proses pengajarannya. Proses pengajarannya kurang tegas ya. Kurang asik Kurang aja. asik, kurang Karena tegas. kurang Dibilang tegas. serius juga enggak, Serius. karena dia ngasih pengajaran. Ya ngasih pengajaran jelasin, cuman nggak tegas gitu. Iya. Jadi kita Jadi sendiri banyak gitu. yang bercanda Iya gitu, banyak yang kita bercanda, sendiri. cuman nggak Iya. ditegur gitu, Jadi dalam keadaan kelas berisik pun dia nggak negor gitu. Jadi itu sih yang saya nggak sukanya gitu. Iya. Jadi kita ketika ulangan juga yang masuk di ulangan itu nggak ada di buku gitu. Jadi Iya. kita belajar cuman Tapi yang dikasih sama guru tersebut nggak ada nggak ada keluar sama gitu. sekali nggak keluar. Ah. Ya paling keluar 1-2 udah itu Iya. paling banyak itu segitu. Ya. Terus untuk kayak mapel favorit itu apa sih? Mapel favorit saya sih Pasti sih. PJOK. Kalau saya Karena sama Amanda. Iya. Ya, Amanda. Iya, Kalau saya karena jujur Selain selain coba selain. kalau saya ini seni budaya sama prakarya ya. Karena kan ya emang saya seneng gambar gitu, seneng musik gitu kan ya. Jadi dibawa enjoy, nggak tegang-tegang banget ya. Jadi ya itu sih yang Gitu. Katanya kan kalian bilang ya ke tadi gitu. Iya. ya. Banyak kasus apa sih? Wah, Yang ya masalah? Allah. Oh, banyak ya. Ini berhubung Wah. saya juga Itu udah kalau pensi. banyak itu lebih dari satu atau Iya. Iya. Jangan Ceritain berharap dong, satu Mas, sampai dua. ceritain Ya, apa bisa gitu. gitu. pengalaman yang paling berkesan. Tapi jangan ditiru ya. Jangan ditiru ya. Ini Boleh. cuma nge-share aja nih, Iya. cuma nge-share, kasih tahu pengalaman aja. buruk yang Pengalaman. paling berkesan. Iya. Nah, Ini Coba selama ceritain satu aja. Nih, Pengalaman ini berhubung berkesan. kita berdua juga mantan OSIS ya, Ah, udah iya. pensi ya. Jadi ngerasain nih namanya kasus-kasus gitu banyak ya, bener-bener banyak selama kelas 9 ini. Saya juga bingung banget kenapa kelas 9 tuh banyak kasus gitu. Padahal udah kelas 9 kan ya. Ini bukan menyindir pihak yang emang banyak kasus, cuman emang iya gitu. Emang Kenapa nggak kenyataannya serius gitu, emang gitu. kenyataannya gitu. Salah satu kasusnya yang bikin saya kaget sih ya merokok ya, Iya, merokok di sekolah. merokok Ya di salah sekolah. satunya itu bener-bener kira saya yang ngerokok itu 1 atau 2 orang gitu. Ternyata banyak banget. Ternyata Banyak banget ya, hampir Iya. 10 orang ya. Iya, Hampir 10 orang. hampir 10 orang lebih lah. Nah, itu bener-bener bikin kaget gitu. Maksudnya selama saya sekolah di sini, dari kakak kelas kemarin itu yang bikin kasus paling banyak itu kayaknya kelas kita ya. Kelas kita Kelas sama kita. gabungan sih, Sama gabungan. Maksudnya Alumni kelas kita tuh kemarin. alumni. Iya. Kelas 9 angkatan. Sama alumni ya, angkatan alumni kakak gue tuh kemarin yang udah lulus sekarang kelas 11 itu dulu pernah punya kasus juga tawuran ya, ikut Iya, tawuran itu tawuran. juga. Cuman yang itu lebih parah lah sampai dikeluarin. Cuman ya sekarang ini saya juga rada kaget walaupun cuma ngerokok. Bukan cuman juga sih, cuman masalah dia ngerokok di sekolah pakai baju seragam gitu. Iya. Itu sih yang saya bikin Sangat kaget gitu. kaget gitu. Kok bisa emang bener-bener Emang, gitu. iya, emang apa sih fungsi dari itu dan apa manfaat dari merokok? Kita juga kesal bingung gitu, gitu. kan gitu. Terus juga ketika saya juga kasihan gitu sama guru-guru. Iya. Ini kasihannya tuh bukan apa prihatin gitu, Prihatin, karena ya Tahu sendiri karena jadi guru tuh nggak mudah gitu. Kerjaannya juga banyak, buat ngurusin murid-muridnya yang banyak kan. Kita tahu di sini kan satu guru satu mapel ya. Jadi ya sangat capek ya, bisa dibilang sangat capek untuk ngurusin kasus, pelajaran Iya, juga dan lain sebagainya. Selain ini tuh ada lagi atau ada sih sebenarnya. Ada, tapi ya segitu saja sih. Yang Bisa- lebih yang parah sih, yang lebih parah ya itu yang paling iya. parah itu sih. paling parah? Yang paling parah banget itu sih. Paling sih yang sederhana mah kalau selama PPKM nih kan kita di rumah ya BDR ya, kalau Iya. kita bilang BDR ya. Nah berhubung gue tuh BDR 2 tahun gitu ya, 2 tahun Iya. gue cuma ngerasain Bosen, PPKM cuma kelas 7 sama kelas 9 kan ya, yang benar-benar ngerasain. Itu ya paling masalahnya karena tugas tuh nunda terus gitu. Terus Pada apa ngerjainnya tuh nggak semua gitu. Semaunya. ya, Semaunya aja. Jadi kayak semutnya dia, kalau moodnya dia hari ini nggak nggak mau mau ya ngerjain ya. ngerjain gitu, nggak bakal 12 kayak
ya udahlah biarin aja gitu. Yang penting absen udah. Penting absen. Bahkan ada juga yang nggak absen gitu. Hmm. Sampai bingung juga gitu kenapa lah. Kan maksudnya udah enak gitu di rumah kan bisa santai-santai juga. Kalau di sekolah ini kan bener-bener kita masuk tatap muka, kita nggak main HP kan, kita belajar dari buku gitu. Kalau saya yang efektif itu yang belajar langsung di buku. Kalau dari rumah kan lihatnya HP terus ya, Google nggak pernah baca gitu kan ya. Jadi kita mau pinter dari mana kalau kayak gitu kan, lama-lama ngeliat HP jadi bosen juga. PPKM di rumah, jadi seneng sih waktu denger akan 100% PTM gitu ya. Terus apalagi ketemu adik-adik kelas yang pertama kali langsung gitu kan, pengen kenal juga gitu kan ya. Akhirnya udah kenal kan kita nih juga ya gitu pengalamannya. Nggak banyak sih sebenarnya karena kan cuma sekolah kita bentar gitu ya, masuk bener-bener PPKM-nya PTM itu kan sebentar doang, jadi yang rasanya cuma sebentar. Juga nggak kenal adik-adik ya dikit ya, nggak banyak, cuma sekedar kenal nama tapi nggak kenal muka. Ya itu sangat Tahu nih namanya tapi nggak tahu. Iya, cuma kenal oh ini, cuma nggak tahu mukanya yang mana gitu. Iya, kalau dari untuk diri saya sendiri sih PTM untuk BDR ini sangat membosankan ya, apalagi membosankan. Aduh, bikin boring ya. Iya, bikin boring. Apalagi kan kalau kita di rumah tuh suka diganggu oleh adik. Jadi nggak fokus ya. Iya, dan mood kita juga nggak, udah males belajar kalau disuruh-suruh gitu ya kan. Iya. Ya, itu sih pengalaman saya. Berarti ini tips belajar ya guys, ada nasihat-nasihat dari kakak-kakak kita yang perlu kalian contoh. Mungkin segitu aja sih ya dari kita podcast hari ini. Semoga kedepannya kita jauh lebih baik. Ya, amin. Berharap supaya PTM ini tetap berjalan gitu. Amin. Pandemi juga semoga aja udah mereda banget. Iya, ya, sudah apa yang selesai, nggak ada. semoga aja pandemi selesai. Iya. Dan untuk pesan sekolah dari saya, semoga sekolah ini terus berkembang dan bisa membantu mengembangkan pendidikan di Indonesia gitu. Terus berkembang membantu siswa-siswa yang masuk sini dan untuk berkembang lagi, negara Indonesia lebih maju juga. Dan jadi pendidikan Indonesia juga lebih teknologi di sini, terutama komputer saya berkembang lagi. Untuk adik-adik pesan-pesannya juga ikutilah ya, aktif sih ya. Saya sarankan untuk aktif karena itu sangat membantu membantu untuk masuk ke SMK atau SMA. Nilainya tuh besar banget gitu. Jadi untuk adik-adik yang pendiam atau apa-apa dicoba untuk bersosialisasi gitu. Lagi ya, karena kan hidup ini kan nggak cuma sendiri gitu, harus bersosialisasi. Kita jadi jangan takut sosial. sosial gitu. Betul. Kita Itu butuh gitu. interaksi yang benar-benar interaksi banget. Iya. Oke, makasih nih udah pengen gabung ke podcast kita gitu. Iya. Sekian aja dari kita. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe guys. Ya. Dan